Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Hari ini hari Rabu pastinya. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang eh, sudut keliling dan sudut pusat. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian mengerti apa itu yang dinamakan sudut keliling dan sudut pusat dan perbedaannya. Sebelum pembelajaran, seperti biasa, kita akan memulai dengan mengerjakan pelatihan soal minggu kemarin. Saya ingatkan, di awal Maret nanti kita akan mengadakan PTS. Kalau tidak salah jadwalnya itu tanggal 8, matematika itu hari pertama. Jadi minggu depan kalian akan saya beri latihan PTS. Silakan bertanya ya, kalau ada yang kurang dipahami. Oke, langsung kita kerjakan saja. Ini soal yang minggu kemarin. Soalnya tentang unsur-unsur segitiga. Oke, kita langsung kerjakan nomor 1. Nomor 1 yang A ini, saya lingkari. A ini adalah apa? Titik pusat. Terus B-nya, ini B-nya ada 2, B ini dan B ini. Kalau B yang ini namanya tembereng. Kalau B yang ini namanya tali busur. Kalau mau disebutkan namanya itu tali busur UT. Kalau tembereng SR ya. Yang B terus C. Ini C. C ini disebut juring. Luas juring. Terus A, B, C, D. D mana? D. D ini disebut apa? Sebentar sini ya. Busur. D ini yang ini ya, lihat. Ini saya tebelin itu. Jadi itu adalah busur SR. Terus D, E itu E di sini sama dengan B ya. Jadi namanya adalah tali busur. E itu adalah tali busur. Terus F di sini namanya adalah apa? Terus di sini namanya jari-jari. F jari-jari. Jari-jari PH yang menghubungkan titik P dan titik pusat O. F habis F apa? G ya. Yang terakhir di sini G di sini apa? G di sini adalah apotema. Namanya apotema. G di sini namanya apotema. Oke, itu saja yang nomor 1, unsur-unsur dari sebuah segitiga. Ya. Nomor 2, tentukan jari-jari lingkaran yang diameternya. Tentukan jari lingkaran yang nomor 2 itu diketahui diameter lingkaran 13. Kalau jari-jari gimana? Setengahnya ya. Saya lihat pekerjaannya sudah banyak yang betul. Setengahnya ditulis 13/2 saja betul, atau mau di 6,5 gitu juga betul. Ya. Nomor 4, apakah perpotongan dua diameter selalu titik pusat? Iya jawabannya. Misalkan ada diameter ini dan diameter ini. Nah, perpotongannya pasti titik pusat. Pasti itu. Nomor
4. Apakah tali busur yang lebih panjang? Adakah tali busur yang lebih panjang daripada diameter? Jelaskan. Tali busur terpanjang, apakah ada? Tidak ada ya. Yang lebih panjang dari diameter. Karena tali busur terpanjang itu ya diameter. Kalau mau mencari bukan terpanjang tapi panjangnya sama, mungkin betul ya. Jadi adakah tali busur yang panjangnya sama dengan diameter? Ya ada. Tapi kalau apakah tali busur yang lebih panjang dari diameter? Tidak ada, karena alasannya adalah tali busur terpanjang itu adalah diameter. Oke, itu saja pembahasan untuk soal minggu kemarin. Mudah ya, belum ada menghitungnya. Kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan membahas tentang sudut pusat, sudut keliling, sama segi empat di dalam lingkaran. Yang pertama itu bisa kalian lihat di layar. Ini namanya sudut pusat. Lihat di kiri tulisannya, namanya adalah sudut pusat. Sudut pusat itu modelnya adalah seperti juring ya modelnya. Misalkan kalian lihat, misalkan ini saya tulis gambar A, gambar B, gambar C. Gambar A ini kalian lihat ada sudut pusat yang menghadap juring AB. Ya, kalian harus mengerti ini juring AB-nya, lihat dikasih tanda merah di sini, saya tebali juga di atasnya. Nah, kalian harus mengerti kenapa kok menghadap busur yang mana, itu gunanya nanti karena ada hubungannya sudut keliling sama sudut pusat. Ini kita baca sudut pusat dulu ya. Sudut pusat ini menghadap busur AB. Gambar B, sudut pusatnya itu menghadap busur apa? KL. Ya, menghadap busur KL. Jadi KL ada pelengkungnya di atas, itu bacanya adalah busur. Ya. Terus gambar C, sudut pusatnya itu menghadap busur MN. Ada busur MN. Sudut pusat itu ini ya, saya seperti ini. Sudutnya 60 derajat. Jadi kalau misalkan buat sudut pakai busur itu nanti bisa. Ini juga yang gambar B sudutnya 120 derajat. Tuh. Ini namanya apa? Misalkan ada lingkaran di titik pusat. Nah, misalkan ini AB. Ini misalkan 45. Lalu titik pusat apa? Titik sudut pusat ini menghadap busur AB. Kalian harus mengerti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Sebelum nanti saya kasih rumus-rumusnya. Yang kedua, sudut keliling. Sudut keliling. Sudut keliling itu yang mana, Pak? Kalau yang misalkan kalian lihat gambar A, B, C. Misalkan kalian lihat gambar A dulu. Sudut pusat itu kan ini ya. Ini namanya sudut pusat. Ya. Sudut pusat itu terbentuk dari dua jari-jari dan dibatasi oleh busur AB. Kalau ada suatu sudut ya yang dibentuk dari tali busur, misalkan ini yang warna merah itu, ini tali busur ini namanya sudut keliling. Bacanya sudut dari A dulu, ini A, C, B gitu.
sudut ACB atau dinamakan sudut keliling. Sudut keliling ini menghadap busur yang sama dengan sudut pusat AOB. Ini sudut pusat AOB ya. AOB itu sudut pusat, dan ada juga sudut keliling ACB. Nanti saya beritahu hubungannya. Apa hubungannya? Yang penting kalian tahu dulu mana itu sudut pusat, mana sudut keliling. Sekarang kita berlanjut ke soal B. Soal gambar B ya. Gambar B, di situ kalian bisa sebutkan KOL itu namanya sudut apa? Itu namanya adalah sudut pusat. KOL itu namanya sudut pusat. Kalau KDL itu namanya sudut keliling. Sudut keliling KDL sama sudut pusat KOL itu menghadap busur yang sama, yaitu menghadap busur sudut KL. Jadi kalau menghadap sudut yang sama, menghadap busur yang sama, nanti ada rumusnya. Jadi saya beritahu dulu, sudut pusat dan sudut keliling itu kalau menghadap busur yang sama, ini syaratnya saya tulis ya. Syaratnya itu harus menghadap busur yang sama. Syaratnya harus menghadap busur yang sama. Kalau menghadap busur yang sama, sudut, jadi kalau ini sudut ya, ini lambang sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ini hanya berlaku jika sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama. Begitu ya. Kalau kita mau mencari misalkan sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Nah, ini rumus yang kalian harus ingat, cukup mudah ya. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Contohnya misalkan saya mempunyai sudut ini, yang sudut yang A ini, gambar A, perhatikan gambar A. Misalkan gambar A ini diketahui sudut kelilingnya di sini adalah 45 derajat misalkan. Berarti misalkan kalian ditanya berapa sudut AOB? Berapa sudut AOB? Kalian tahu sudut AOB itu adalah sudut pusat. Sudut AOB dan sudut ACB itu menghadap busur yang sama, yaitu AB. Berarti memenuhi syarat menghadap busur yang sama ya, sama-sama menghadap busur AB. Berarti rumusnya sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Yang ini namanya sudut pusat. Nggak kelihatan ya, saya hapus dulu. Sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut AOB itu namanya sudut pusat. Titik pusat. Sudut pusat bener ya. Sudut pusat, ini sudut keliling. Ini sudut keliling, ini sudut pusat.
karena ada busur yang sama, berarti kalau misalkan ingin dicari tahu sudut AOB, maka 2 kali sudut ACB udah tahu 45, berarti 90 derajat. Berapakah sudut AOB? Yaitu 90 derajat. Saya beri contoh lagi ya di sini. Misalkan saya punya lingkaran. Nah, ini lingkarannya. Misalkan saya punya ini sudut pusat AOB juga, dan ini ada sudut keliling. Oke, kita lanjutkan. Saya sudah menggambar ada sudut AOB. Kita klasifikasikan dulu ya. AOB ini adalah sudut pusat. Terus ada lagi sudut ACB, itu adalah sudut keliling. Jadi AOB itu sudut pusat, ACB itu sudut keliling. Misalkan diketahui AOB di sini diketahui adalah 70 derajat. Misalkan AOB 70 derajat. Kita suruh mencari sudut ACB. Karena sudut AOB dan sudut ACB ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Ya, ini busur AB. Berarti ada hubungannya. Misalkan kita mau mencari sudut ACB. Sudut ACB sama dengan setengah kali sudut AOB. Rumusnya gitu ya. Berarti sudut ACB sama dengan setengah kali 70 derajat. Berarti setengah dari 70 itu 35. Jadi sudut ACB, ini CB, itu adalah 35 derajat. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak menggunakan yang 2 kali, ya kita harus tahu dulu mana sudutnya yang sudut pusat, mana yang sudut keliling. Oke? Misalkan diketahui sini adalah 45. Sudah tadi ya kalau 45. Saya beri contoh lain, misalkan ini adalah 10. Disuruh mencari sudut AOB. Sudut AOB itu sudut pusat, berarti 2 kali sudut ACB. Berarti kalau mencari sudut AOB, ACB-nya sudah tahu 10 derajat, berarti ini 20 derajat. Hanya begitu aja. Jadi kita hanya memainkan 2 rumus, yaitu rumus sudut pusat sama dengan ini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Kalian harus tahu itu yang pertama mana sudut keliling, mana sudut pusat. Dan syaratnya jangan lupa sudut keliling dan sudut pusatnya harus menghadap busur yang sama. Oke, yang terakhir ini tentang segi 4 di dalam lingkaran. Kalau ada segi 4 di dalam lingkaran, itu ada rumusnya juga. Jadi sudut yang berhadapan, misalkan ini sudut ini. Kalau di dalam matematika, perhatikan cara membaca sudutnya ya. Sudut A, B, C, gitu bacanya. Sudut A, B, C. Berarti yang dimaksud sudut ini, sudut A, B, C. Ditambah sudut A, D, C, misalkan. Berarti yang dimaksud sudut D. Itu kalau ditambah hasilnya 180 derajat. Intinya, sudut yang berhadapan kalau ditambah hasilnya adalah 180 derajat. Sama misalkan sudut B, D, A, B, D, A, ditambah depannya ini, berarti bacanya dari B, C, D, B, C, D itu sama dengan 180 derajat juga. Nah, itu rumusnya. Intinya sudut yang berhadapan kalau ada di segi
persegi 4 di dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Itu aja. Misalkan ada soal di sini 45. Sini suruh mencari. Berarti kan kalau kita tulis sudut BAD ditambah sudut BCD itu sama dengan 180 derajat. Sudut BAD kita tahu itu adalah 45 derajat. Berarti kalau kita mau mencari sudut BCD ya tinggal dipindah ruas. 45 pindah ruas. 180 derajat dikurangi 45 derajat itu hasilnya 135 derajat. Berarti sudut BCD sini BCD itu ya. Itu adalah hasilnya 135 derajat. Semua soal pasti cara mengerjakannya seperti ini. Untuk persegi atau segi 4 bukan persegi, segi 4 di dalam segitiga. Sekian video dari saya. Yang belum mengerjakan soal minggu kemarin silahkan dikerjakan karena sudah kita bahas. Saya harap kalian yang menyaksikan video ini tetap jaga kesehatan, lalu pakai masker, sering cuci tangan kalau keluar rumah, makan makanan yang bergizi, jangan lupa sholatnya dijaga, sholat tepat waktu, jangan bolong-bolong. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.